Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kali ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya ya. Kalau mau diterima ya monggo, kalau ada yang bertolak belakang karena semakin kesini nampaknya saya semakin banyak gencaran ya. Nggak tahu orang itu tujuannya apa, saya juga nggak tahu, tapi udah lupakan. Intinya saya tetap ingin berbagi kepada teman-teman sepaham ilmu saya ya. Jadi saya pun tidak memaksa buat teman-teman apakah mau mengikuti apa enggak. Inilah cara saya edukasi di sini, inilah yang saya lakukan untuk mencari suara segala macam saya share di sini. Itu saja tujuan saya, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana penempatan Twitter tarik sekat pintu, sekat pintu atau sekat pintu juga ya, sekat pintu yang bagi dua ruangan atau dibelah menjadi dua ruangan atau gimana ya, dipotong ruangannya itu. Jadi ini langsung saja lah, bingung menjelaskannya ini. Anggap saja ini lar. Anggap saja ini lar, ini lar. Lar sana, sebelah sana void. Kemudian ini ada sekat pintu. Ini modelnya yang apa ya? Model yang belah menjadi dua ruangan lah. Karena ini masuk, kemudian sana ada sekat pintu, kemudian sebelah sana ada ruangan. Nah, ini penempatan Twitter ini tidak sembarang ya. Usahakan itu di tengah persis lah. Di tengah persis atau pojok yang sebelah sini. Jika ini jaraknya ada sekitar 40 cm atau 50 cm dari dinding sini ke sini, baru ada sekat pintu, bisa ditaruh sebelah sini. Jika tidak, mungkin 40 cm bisa taruh di tengah. Jika terlalu mepet, bisa ditaruh di agak pinggir sedikit. Sini tiang, ini yang penting di atas dan lurus ke depan ya. Tapi ingat, karena bangunan teman-teman tuh banyak masing-masing panjangnya, ada yang 5 meter, ada yang 6 meter. Ada yang apanya ya, dari lar sana ke sini nih ada yang 5 meter, ada yang 4 meter. Nah itu 5 meter, 4 meter lah biasanya terjadi. Jika ini setengah meter ya, kemudian ada pintu sekitar 80 cm. Ini saya pastikan jika dipasang di sini lurus ke depan, pasti itu akan sangat bagus ya. Caranya begini ya, caranya begini. Apakah posisi Twitter tarik yang ada di sekat pintu ini cukup bagus tidak untuk gedung sampean ya, karena berbeda-beda gedungnya. Ada yang 3 meter, kalau 3 meter pastilah udah pasti terdengar. Tapi ada yang 4 meter, ada yang 5 meter dan penempatannya beda-beda. Ada yang terlalu mepet ke dinding, makanya saya berikan solusi yang terbaik. Ya, caranya begini. Ini lar. Ini untuk apa aja ya, mau ukuran gedung berapa? Jika ada Twitter tarik di sana dan menghadap ke depan, jret ya. Ke depan sini, sedangkan larnya di sana ya. Caranya begini. Bukan masuk ya, pokoknya dari lar ini, pintu lar ini, lar yang sebelah sana void, ini lar, kita masuk ke ruang inap, jelek 1 meter. Kita berdiri di sini, dengarkan, ya, dengarkan posisi Twitter tarik yang ada di sekat pintu sana, terdengar nggak sampean tegak di sini, ya? Apakah masih besar daripada bias suara dari lar ini, atau 50-50, atau lebih dominan yang di sekat pintu ya. Jadi kalau sudah lebih dominan
intinya terdengarnya sini belakang ya pasti terdengar karena bias dari belakang. Apalagi sini ada Twitter magnet, ada 265 ya. Dan mengharapnya agak serong pula ke atas kan, secara otomatis pasti akan terdengar bias. Tapi hiraukan ini, yang jelas lebih dominan yang sini atau yang sini. Jika lebih dominan yang sini, dengan kita masuk 1 meter dari dinding ke inap nih, itu maka berarti sudah pas peletaan Twitternya. Ya. Jika masih hanya sayup-sayup dan terlalu kuat bias daripada suara yang ada di lar, karena semakin banyak suara di lar sangat berpengaruh untuk suara yang ditarik ini. Mudeng ya sampai sini. Makanya jika sudah terdengar yang di sini berarti sudah tepat walaupun menghadap ke depan sini. Ya. Masuk ya. Dan jika suara ini sayup-sayup tidak terdengar, maka boleh dicondongkan sedikit saja ke arah sana. Kalau ukuran gedung 5 meter sampai ke belakang sini dengan sekat bagi 2 rangan dan di sana larnya ini, yang di sana larnya, saya pastikan itu kalau dengan settingan yang saya punya akan sulit menembus sana. Sedangkan kalau kita mau besarkan tidak akan sesuai dengan inap. Kalau kita ini besarkan, secara otomatis inap juga akan dibesarkan. Makanya semakin tidak ketemu. Ya, jalan satu-satunya adalah bukan merubah sekat agak geser. Itu banyakan biaya, nanti bongkar lagi. Gampang aja. Jadi, jika letaknya sini, jangan dicondongkan ke depan. Jika waktu masuk 1 langkah itu hanya terdengar sarup. Arahkan saja di lar, tapi jangan benar-benar kelar sini. Jadi geser sedikit, jret. Nah, sekitar dinding samping lar itu yang masuk kan sekitar ginilah, yang penting tidak ke sini. Tidak pas ke sini. Karena kenapa? Saya jelaskan juga nih. Jika pas lurus sini, burung masuk, bias dari ini dan suara yang dari sana akan bertumburan di sini dengan bias yang ada di LMB. Sehingganya ya gini-gini aja. Nah, kecuali dia sudah berani menjangkau sampai sini. Kalau cuma 1 meter ya gini-gini aja. Karena dia tidak menemukan daripada suara yang di dalam indukan yang ruangan di dalam. Makanya sifat burung itu kalau adaptasi biasanya masuk seret 2 meter, keluar 2 meter, keluar 2 meter, keluar. Kalau bagus settingannya ya sekali slup, masuk muter. Keluar, masuk muter. Keluar 2 kali, masuk, keliling-keliling di sini, baru hinggaplah di Twitter tarik dalam, ya. Jadi itu. Jadi intinya jangan boleh dimiringkan lah. Nah, kalau sudah dimiringkan seperti ini, kalau hanya ukuran 5 paling jauh dari Twitter sana, dengan lar sini, dengan ukuran 1 meter atau 1,5 meter, pastinya akan kedengaran cuitan yang di sana. Ya, karena tidak mungkin bias di sini lebih besar, karena settingan yang di sini juga saya berikan. Ya, itu ya. Oke, sampai sini. Paham ya? Nah, ini sama juga. Jika larnya sini aja lah, anggap aja yang di kamera ini ruang inap yang di ini ruang inap. Anggap aja ruang inap yang di kamera ini. Nah, ini sini jika larnya di sini dan sini ada sekat lagi namanya sekat dalam. Sekat dalam ya. Kalau ini sekat bagi ruangan tadi ya, ini sekat dalam masuk. Sama aja. Twitternya condong ke lurus ke depan. Lurus ke depan aja. Nah, jika sekali lagi ini larnya masuk, jelek, masuk.
dengarkan yang Twitter di sana tadi, yang di depan kamera itu. Luruskan, dia lurus numbur ke sini, numbur ke sini. Kita dengarkan di sini. Dan jika sudah terdengar daripada cuitan, lebih dominan cuitan yang dilar, yang di sekat dalam tadi, maka biarkan saja, berarti sudah mantap, ya. Kalau belum, karena ininya luas ke sana sampai 4,5 meter mungkin, maka sama juga, anggap saja ini larnya, ya. Jadi condongkan sedikit ke sini, ya. Condongkan sedikit di sini, di ini nih, di apa ini? Jangan di sana. Nah, itu jaraknya berapa itu? Sekitar 1 meter ya. Nah, itu 1 meter ya. Nah, kita mengharapnya apa? Kita mengharapnya bias daripada ini lurusnya ke sini loh, tapi biasnya sudah itu samping bibir sini itu. Bias daripada suara. Ini corong nih, corong nih lurusnya ke sini, tapi biasnya udah nyampe sana loh. Walaupun makanya jangan ditumburkan pas di lar sini, harus digeser sedikit segini, tembakkan di sini, ya. Nah, itu aja. Nah, ini karena cukup panjang ya, sudah ya. Oke, mungkin sedikit bermanfaat ya. Mudah-mudahan hanya itu yang bisa saya bantu. Mungkin teman-teman ada hal lain. Oh ya, nanti kalau posisi mencari dengan telinga, karena kita sekarang ingin mempelajari petani itu sudah settingan, sudah penempatan tuh, makanya kita akan bongkar habis di sini bagaimana cara edukasi saya itu memberikan pelajaran itu melalui kita sendiri. Nah, melalui jenengan sendiri gitu, yang punya gedung. Jadi cara-caranya itu yang saya berikan. Ibaratnya kalau minta air, yang saya berikan bukan airnya saja, tapi dengan sumur-sumurnya saya kasihkan. Biar jenengan menjadi sumur dan bisa ditimba orang lain. Itu tujuan saya. Jadi saya bukan hanya memberikan air, tapi ingin menjadikan sumur. Sehingganya jenengan bisa menjadi sumur dan bisa nantinya jenengan ilmunya ditimba juga orang lain. Itu tujuan saya. Ya, terima kasih. Untuk masalah Dipoid, insya Allah untuk penempatan Twitter Dipoid, nanti kita insya Allah kita ulas lagi nanti sampai detail dan bagaimana caranya, cara mendengarkannya, cara mencari settingannya, cara mengakalinya nanti. Oke, gitu aja. Makasih banyak, mungkin ya sedikit bisa membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.